A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ajil farajahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Di antara permasalahan yang sering digunakan oleh kalangan tertentu untuk mendiskreditkan Syiah ialah penggunaan istilah Rafidhah atau Rawafid untuk menyebut ajaran atau pengikut Syiah secara keseluruhan, tanpa menyinggung masalah-masalah lain yang berhubungan dengan tujuan penggunaan istilah ini untuk menyebut Syiah. Berikut ini perlu kami tegaskan bahwa penamaan ini datang tak lain dari mereka yang membenci Syiah. Dengan kata lain, orang Syiah sendiri tidak menamakan diri mereka Rafidhah atau Rawafid. Pihak lainlah yang menyebut mereka dengan nama ini. Yang mula-mula perlu kita pahami ialah apa yang mereka maksud dengan istilah Rafidhah ini. Ya, untuk mengetahui jawabannya, maka kita harus merujuk kitab-kitab sejarah. Muhammad Murtadha Az-Zubaydi dalam kitabnya Tajul Arus jilid 5 halaman 34 mengatakan, Rawafid ialah setiap tentara pasukan gitu ya, yang meninggalkan pemimpin mereka. Dan Rafidhah ialah satu firqah dari mereka. Rafidhah juga adalah satu firqah dari Syiah. Al-Asma'i berkata, mereka dikatakan seperti itu karena mereka berbaiat kepada Zaid bin Ali. Kemudian mereka berkata kepadanya, lepas dirilah kamu dari dua syaikhain gitu ya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Tetapi Zaid bin Ali menolak permintaan mereka ini dan berkata, mereka berdua itu adalah mantan penasehat datukku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun meninggalkan dan menolaknya, Zaid bin Ali. Ismail bin Hamad al-Jauhari berkata dalam sihahnya, yaitu di jilid ketiga halaman 1078. Pada kata-kata Rafidhah sama persis sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zubaydi di atas. Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Tartib Al-Madarik gitu, di jilid ke-1 halaman 51, memisahkan antara Syiah dan Rafidhah, yaitu ketika ia membandingkan mazhab Malik dengan selainnya. Ia berkata, saya tidak pernah melihat mazhab yang lebih selamat selain mazhab Malik. Di antara mazhab-mazhab yang ada ialah Jahmiyah, Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Kemudian dia memuji kehebatan mazhab Malik. Dan demikian jelas sekali bahwa Qadhi Iyad pun membedakan antara Syiah dan Rafidhah karena ia menyebutkan keduanya masing-masing dan memisahkannya dengan kata sambung dan atau wawu itu ya, wa, yang merupakan huruf ataf atau kata sambung. Selain itu, jika diperhatikan catatan sejarah munculnya istilah ini, maka akan kita ketahui bahwa pada mulanya yang digunakan dalam makna bahasanya, yaitu setiap orang atau kelompok yang meninggalkan pemimpinnya karena sebab-sebab tertentu. Gitu. Sedangkan penerapannya pada pengikut Zaid bin Ali yang kemudian meninggalkannya adalah dari segi penerapan sesuatu yang bersifat kulli atau umum pada maksudnya. Hingga di sini tak ada permasalahan yang aneh. Tetapi keanehan justru terdapat dalam cerita tentang Zaid bin Ali dan para pengikutnya itu. Sungguh aneh sekali jika tiba-tiba muncul sekelompok orang dari pengikut Zaid yang meminta agar Zaid menyatakan berlepas diri dari syaikhain. Karena jika mereka ini benar-benar orang Syiah, maka seharusnya
akan lebih baik bagi mereka untuk tetap bergabung dengan pasukan Zaid dalam memerangi Bani Umayyah. Sebab jika mereka keluar dari barisan tentara Zaid, maka hal itu akan melemahkan mereka sehingga mereka tidak mungkin akan melanjutkan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Bahkan mereka akan kehilangan perlindungan dari musuh yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Jelasnya perbuatan mereka menimbulkan kecurigaan bahwa bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang menyusup ke dalam pasukan Zaid, ya, dan berusaha menciptakan perpecahan antara mereka. Selain itu ada sejumlah ulama yang meragukan kebenaran peristiwa ini. Mereka merasa sangat heran bahwa yang diangkat kok masalah berlepas diri dari Syaikhain. Mereka meyakini bahwa perpecahan memang terjadi di kalangan pengikut Zaid bin Ali, akan tetapi penyebabnya adalah masalah lain, yaitu adanya para penyusup ke dalam pasukan beliau yang kemudian menciptakan perpecahan dan kelemahan mental di antara pasukan beliau. Akan tetapi para pembenci Syiah kemudian membelokkan fakta dengan mengatakan bahwa masalahnya ialah karena Zaid bin Ali tidak bersedia berlepas diri dari Syaikhain sebagaimana yang diminta oleh sebagian anggota pasukannya. Mereka membuat cerita ini untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya para pemimpin Syiah sebagaimana Zaid bin Ali tidak membenci Abu Bakar, Umar, dan para sahabat secara keseluruhan. Para pengikut mereka lah yang membenci para tokoh sahabat dengan mengatasnamakan para imam dan tokoh Ahlul Bait alaihi wassalam. Gitu. Tentu saja sangat sulit untuk membuktikan masalah yang sebenarnya sehubungan dengan peristiwa ini karena tidak ada catatan sejarah yang jelas dan tegas. Untuk itu kami katakan bahwa kalaupun cerita ini benar adanya, maka mereka yang menolak kepemimpinan Zaid bin Ali itu adalah sebagian dari anggota pasukan beliau, bukan semua anggota pasukan tersebut. Terlebih lagi bukan semua Syiah, gitu. Karena sudah pasti jumlah orang Syiah secara keseluruhan jauh lebih besar daripada jumlah pasukan Zaid bin Ali. Lalu mengapa ada usaha yang dilakukan untuk menyebut semua Syiah sebagai Rafidhah? Satu hal lagi yang jelas membuat keraguan terhadap peristiwa pasukan Zaid bin Ali ini ialah bahwa penolakan terhadap Abu Bakar dan Umar tak lain ialah penolakan terhadap kepemimpinan mereka itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tak dimungkiri bahwa setiap Syiah tentu meyakini bahwa pemimpin Muslimin setelah Rasulullah ialah Ali bin Abi Thalib. Lalu turun-temurun anak keturunan beliau yang berjumlah 11 orang. Tidak dapat dimungkiri pula bahwa memang terjadi perdebatan untuk memperebutkan kekuasaan mula-mula antara kaum Ansar dan kaum Quraisy Muhajirin di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Lalu setelah terjadi kesepakatan di antara mereka untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, terjadi benturan lagi antara kelompok Saqifah ini dengan Bani Hashim yang saat itu dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang mendapat dukungan dari sejumlah sahabat besar seperti Ammar bin Yasir, Miqdad, Salman al-Farisi, Abu Dzar, ya, Jabir bin Abdullah al-Ansari, dan lain-lain. Meskipun pada akhirnya Imam Ali bersedia menerima kepemimpinan Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman, akan tetapi semua itu beliau lakukan demi kemaslahatan umat muslimin secara umum. Singkatnya, sejak dulu orang Syiah memang meyakini bahwa imam dan pemimpin muslimin setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi Zaid bin Ali Zainal Abidin
alaihissalam sebagai seorang Syiah, bahkan tokoh ya, yang dihormati di kalangan Syiah, sudah barang tentu meyakini yang demikian itu. Lalu ada apa sejumlah pengikut beliau meminta beliau untuk berlepas diri dari Syaikhain? Sungguh satu hal yang sangat aneh. Selain itu, kalaupun benar bahwa sejumlah pengikut Zaid bin Ali meminta beliau seperti itu, lalu beliau menolaknya, maka penolakan beliau itu belum tentu dikarenakan beliau mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Bisa jadi ada sebab-sebab lain yang mendorong beliau menolak permintaan tersebut, termasuk karena permintaan itu tidak pada tempatnya umpamanya. Tentu saja jangan sampai muncul kesalahpahaman ya, bahwa kami katakan yang demikian itu karena perlu diketahui bahwa ada orang-orang yang menjadikan peristiwa Zaid bin Ali ini ya, dan sebagian pengikutnya, selain untuk menyebut semua Syiah sebagai Rafidhah, dan itu jelas keliru, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, juga untuk mengatakan bahwa para pemimpin Syiah sebenarnya menerima kepemimpinan para khulafa serta mencintai Abu Bakar dan Umar dan para sahabat secara umum, dan hanya pengikut Syiah sajalah yang membenci para sahabat. Tentang masalah kebencian orang Syiah kepada para sahabat, sebagaimana yang selalu dituduhkan oleh para pembenci Syiah, maka kami akan membahas dan membicarakannya tersendiri pada uraian-uraian mendatang, insya Allah. Hal ini sudah pasti perlu dijelaskan ya, karena dalam rangka menghapus kesalahpahaman yang ada. Akan tetapi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari beberapa segi, cerita tentang peristiwa Zaid bin Ali dengan sebagian pasukannya itu sangat diragukan. Kemudian, kalaupun peristiwa tersebut benar-benar terjadi, maka seharusnya yang disebut sebagai Rafidhah adalah sebagian pasukan Zaid bin Ali itu, bukan semua anggota pasukan beliau, karena sebagian anggota pasukan yang lain masih tetap setia dan tidak menolak kepemimpinan beliau. Dengan demikian jelas pula kekeliruan sebagian orang yang berusaha memperlakukan istilah Rafidhah ini dengan cerita tersebut di atas ya kepada semua pengikut Syiah. Nah itu. Jadi saudara sekalian, ya, cerita tentang mulai munculnya istilah Rafidhah atau Rawafid itu apa semua. Rafidhah itu kan orang-orang yang menolak gitu loh. Orang-orang yang menolak. Orang-orang yang menolak apa? Orang-orang yang menolak kepemimpinan Zaid bin Ali dong ya. Menurut cerita kisah yang tadi disebutkan, orang-orang ini kemudian ketika Zaid bin Ali tidak mengabulkan permintaan mereka untuk berlepas diri dari Syaikhain Abu Bakar dan Umar, bahkan beliau dalam cerita itu dikatakan memuji keduanya, maka sebagian pasukan Zaid bin Ali ini keluar dari Zaid bin Ali, meninggalkan Zaid bin Ali. Nah, mereka inilah kemudian yang disebut Rafidhah, orang-orang yang menolak. Nah, itu kan menolak Zaid bin Ali itu. Nah, dan mereka mungkin saja bubar begitu ya, menjadi masyarakat biasa atau mungkin membentuk pasukan tersendiri. Itu dapat dipelajari dalam kitab-kitab sejarah. Jadi kalau mau disebut Rafidhah, ya mereka itu toh, bukan semua pasukan Zaid bin Ali, apalagi Syiah secara keseluruhan. Nah, itulah kekeliruan istilah ya, penerapan Rafidhah kepada setiap orang Syiah. Selain tadi bahwa cerita tentang sebagian pasukan Zaid bin Ali ya, dengan Zaid bin Ali alaihissalam ini sangat diragukan. Jadi saudara-saudara sekalian ya, masalah Rafidhah dan Rawafid ini dan demikian semakin jelas ya bahwa dia ini istilah yang diada-adakan oleh orang-orang yang membenci Syiah untuk menyebut orang-orang Syiah.
mereka menyebut Rafidah begitu terhadap orang-orang Syiah dalam rangka untuk ya mengejek, menertawakan ya orang-orang Syiah. Padahal cerita itu tidak jelas juntrungannya itu, tidak jelas sumbernya, ya ceritanya tidak meyakinkan dan penggunaan istilah Rafidah ini pun ya penggunaan yang nyata gitu ya terbukti tidak semestinya gitu, tidak tepat gitu kan. Baik demikian ya sekilas gitu tentang istilah Rafidhah dan Rawafid. Insyaallah kita dapat berjumpa lagi pada kajian-kajian dengan topik-topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.